mendengarkan podcast ini. Sekalian yang kekasih, saya memikirkan dengan serius dan mencoba untuk menangkap sesuatu di balik panggilan Allah terhadap Abraham. Mengapa pria ini menjadi begitu istimewa sehingga ia dinyatakan oleh Tuhan sendiri sebagai bapak orang percaya? Maksud pernyataan bapak orang percaya adalah bahwa semua orang yang mengaku sebagai anak Abraham, baik itu orang-orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi, harus memiliki langkah hidup seperti langkah hidup Abraham. Harus memiliki langkah hidup seperti langkah hidup Abraham, saudara. Banyak orang Kristen yang mengaku sebagai umat pilihan, mengaku sebagai Israel rohani, mengaku sebagai anak-anak Abraham. Nah, persoalannya adalah, apakah langkah hidup yang dimiliki Abraham juga dimiliki oleh kita yang mengaku umat pilihan, yang mengaku sebagai anak Abraham ini, saudara? Kalau tidak, saudara, berarti kita menipu diri sendiri, saudara. Kasihan yang ternyata nanti kita tidak diakui sebagai umat pilihan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, saudara, saya membagikan firman Tuhan mengenai hal ini, supaya kita memeriksa diri kita dengan jujur, apakah kita sungguh-sungguh menjadi anak Abraham atau tidak. Dalam 2 Korintus pasal 5, kita baca dulu, saudaraku. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Hidup kami ini bukan karena melihat, tetapi karena percaya. Apa sih yang dipercayai oleh Paulus dalam konteks ini, sehingga ia menyatakan bahwa ia hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya? Ayat 1. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Terus, selama kita di dalam kemah itu, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Terus, tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu. Allah mempersiapkan kita untuk hal itu. Hal mana? Hal ketika kita menanggalkan tubuh fana ini dan mengenakan kemah abadi, maksudnya itu. Terus, dan yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu. Allah yang sendiri memberikan kepada kita jaminan. Artinya Allah serius menjadikan kita umat abadinya, umat yang selamanya bersama dengan Dia di surga. Dan sebagai meterai untuk itu adalah rohnya. Ulangi pembacaannya.
Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Terus, maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Jauh bukan dalam arti rohani, jauh bukan dalam arti kedekatan hati, jauh dalam arti fisik, artinya belum bertemu muka dengan muka. Tentu Paulus orang yang sangat dekat, orang yang selalu berfellowship dengan Tuhan, saudara. Ya, tapi belum bertemu muka dengan muka. Jadi masih jauh, itu maksudnya. Terus, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sudah cukup. Saudara, level Paulus ini level yang langka, saudara. Tidak banyak orang sampai pada level ini. Saya juga belum sampai pada level itu. Tetapi saya mulai menjajaki dan menyentuh level itu. Pada umumnya orang betah menikmati hidup di dunia ini. Tapi Paulus tidak lagi betah diam di dalam kemah tubuhnya. Paulus sudah sampai pada level aku ingin menanggalkan tubuh ini dan diam dengan Tuhan. Sebelum menanggalkan tubuh ini dan diam dengan Tuhan masih jauh. Ingin cepat-cepat menanggalkan tubuh fana ini dan mengenakan tubuh baru, tubuh kemuliaan. Ini kebalikan dari manusia pada umumnya. Kalau manusia kan kalau bisa selama mungkin mengenakan tubuh jasmania. Ini bukan berarti lalu saudara kita mau bunuh diri atau mau mati, tidak. Kalau disuruh memilih apakah menanggalkan tubuh ini atau tetap mengenakan tubuh ini, jika kita menggunakan ukuran Paulus, dia lebih senang menanggalkan tubuh ini. Kenapa sampai begitu? Tadi sudah saya katakan, dia levelnya sudah begitu rupa, saudara. Dan dia katakan sebagai kuncinya ayat yang ke-7 tadi, kami hidup bukan karena melihat apa yang bisa dilihat di bumi ini, tapi kami hidup karena percaya. Apanya yang dipercaya, saudara? Dalam konteks apa dia hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Not by sight, pandangan mata, but by faith, tapi karena iman. Ya, tadi sudah saya katakan ayat 1 dan 2. Dia sudah melihat kehidupan ketika manusia menanggalkan tubuh fananya. Ini manusia sebagai umat pilihan, lalu mengenakan tubuh baru. Nah, Paulus ini, saudaraku, patut disebut anak Abraham, karena ia memiliki langkah-langkah hidup yang juga merupakan langkah-langkah hidup Abraham. Dia sudah berjalan dalam kekekalan. Nah, kalimat ini saya gunakan sebab saya belum menemukan kalimat yang lain. Berjalan dalam kekekalan. Biasanya manusia hidup, saudara, dimensi hidupnya itu dimensi hidup kefanaan, saudara, ya. Yang dia lihat itu di sini. Jadi kalau makin tua itu rasanya merasa sedang akan mengakhiri hidup. Sedang akan mengakhiri hidup. Pada umumnya begitu, saudara. Sebab dia belum berjalan dalam kekekalan. Nah, kalau Paulus ini memiliki langkah-langkah hidup
seperti langkah-langkah hidupnya Abraham. Sudah berjalan dalam kekekalan. Tapi untuk memiliki paradigma ini, pola berpikir ini, saudara, tidak mudah. Di level-level tertentu orang bisa mencapai ini, saudara. Di level-level tertentu. Nah, kalau untuk uang, untuk pangkat, untuk gelar, orang bisa mempertaruhkan apapun. Kenapa untuk yang ini kita nggak bisa? Kalau saudara sudah bertumbuh terus ya, itu nanti sampai level ini. Aku sedang berjalan dalam kekekalan. Kematian itu bukan lagi menjadi akhir hidup, tapi hanya sebagai transisi. Dan justru itu yang kalau pakai level standar Paulus itu ditunggu, dinantikan. Kapan aku menanggalkan tubuh fana ini dan mengenakan tubuh baru? Kapan ya? Pada umumnya saudara, pada umumnya manusia menjalani hidup, merasa sedang menjalani hidup, sudah menjalani hidup, dan akan mengakhiri di titik kematian ini. Dan setelah itu dia masuk satu kegelapan yang menyimpan berjuta misteri. Ini orang-orang bodoh yang tidak mengenal kebenaran. Kalau orang mengenal kebenaran, dia belajar apa itu hidup, apa itu surga, dan seterusnya. Dia akan menghayati bahwa ia sedang berjalan dalam kekekalan. Jalanku ini jalan kekekalan. Kematian bagi dia bukan akhir hidup, tapi transisi. Justru ini saat yang dirindukan. Justru ini saat yang dinantikan, saudara. Ini saat yang dirindukan, ini saat yang dinantikan. Tetapi sekali lagi level ini level yang langka, yang jarang. Tapi saya sudah mencium, saudara. Saya sudah merasakan ini. Sehingga saya bisa mengatakan ini, saudara. Ini bukan bluffing, bukan hiperbola, dilebih-lebihkan, bukan lebay. Apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 tadi clear sekali ya saudara. Jelas sekali. Tidak usah ditafsirkan susah-susah atau ditafsirkan rumit. Jelas. Kalau kemah kediaman kami ini dibongkar, Allah sediakan kemah yang baru. Aku mengeluh selama pakai kemah ini, aku ingin cepat mengenakan kemah yang baru. Sederhana. Pernyataan itu tidak rumit untuk dipahami. Ya. Dia sudah berjalan dalam kekekalan. Dan memang saudara, manusia itu makhluk kekal. Makhluk kekal, saudara. Manusia itu makhluk abadi. Orang yang tidak menghargai kenyataan bahwa dirinya makhluk abadi, dia melecehkan dirinya. Dia melecehkan dirinya. Manusia itu memiliki hidup yang tidak bertepi. Kematian bukan tepi hidup manusia. Kematian itu transisi kehidupan. Hidup ini tidak bertepi. Tidak bertepi. Dan orang yang menghayati kebenaran dan bertumbuh dalam kebenaran, itu seperti Paulus itu, saudara. Hidup ini tidak bertepi. Dia sudah berjalan dalam kekekalan. Rata-rata orang belum masuk di sini. Rata-rata orang belum berjalan di dalam kekekalan. Bahkan termasuk orang-orang Kristen. Belum berjalan di dalam kekekalan. Paradigmanya, pola berpikirnya masih pola berpikir manusia duniawi. Yang akhir hidupnya adalah kematian. Tetapi orang percaya yang benar, yang belajar kebenaran dengan benar, dia menyadari dan menghayati bahwa hidup ini tidak bertepi. Saya akan terus mengingatkan kepada saudara hal ini. Hidup ini tidak bertepi, saudara. Jangan saudara berpikir tepinya adalah kematian. Kematian bukan tepi kehidupan.
Tapi kehidupan itu, saudara, bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, yang tidak mengikut Tuhan Yesus, atau yang berkelakuan tidak mencintai dan mengasihi sesamanya, saudara, orang ini tepinya adalah api neraka. Dia akan terbuang ke dalam api kekal. Tapi kalau orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dengan benar, yang melayani dan mengabdi kepada Tuhan Yesus dengan benar, hidup ini tidak bertepi. Hidup kekal itu sudah kita mulai, sedang kita jalani. Sampai satu titik yang menyenangkan, yaitu transisi. Dari tubuh fana dunia ini, mengenakan tubuh kemuliaan. Makhluk manusia itu bukan makhluk yang hidupnya bertepi. Tidak bertepi. Makhluk kekal, saudaraku. Ini makhluk kekal. Dan kita harus menghayati kekekalan ini. Sebab kalau tidak, kita akan melecehkannya. Kita akan melecehkannya. Saya tidak tahu saudara bisa mengerti nggak kalau saya mengatakan bahwa, kalau Anda tidak mengerti, percaya saja ya. Kalau saudara tidak mulai sekarang membiasakan diri dalam satu penghayatan bahwa kita ada dalam perjalanan kekekalan, Anda tidak akan pernah menghayati itu sampai selama-lamanya. Dan orang seperti ini tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Tidak mungkin dia bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, kita kembali kepada Abraham, saudara, ya, di Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 dari ayat 1, saudara. Kejadian 12 dari ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Terus, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. saudara, kita tidak tahu latar belakang Abraham sebelum dia dipanggil. Kita tidak tahu sama sekali. Yang kita tahu adalah setelah ia dipanggil Tuhan. Namun ternyata sejarah hidup Abraham setelah mendapatkan panggilan cukup memberikan kepada kita satu gambaran, satu peta dari kehidupan sosok ini. Sosok ini adalah sosok yang percaya kepada Tuhan tanpa batas. Contoh percayanya Abraham kepada Allah tanpa batas, yaitu ketika dia berani atau rela mengorbankan satu-satunya anak tunggalnya itu. Sebab ia percaya bahwa Tuhan pasti memenuhi janjinya, entah bagaimana caranya. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa, bahwa keturunannya akan seperti pasir di laut, ya, seperti bintang di langit. Dia yakin itu. Tetapi percayanya Abraham kepada Allah bukan hanya dibuktikan dari kesediaannya mengorbankan anaknya Ishak, saudara, tetapi juga kesediaan dia meninggalkan Ur Kasdim. Dan berkali-kali saya mengatakan kepada saudara, tidak ada daerah yang lebih makmur dari Ur Kasdim. Di luar Ur Kasdim itu padang belantara. Nah, kita bisa mengerti betapa taatnya Abraham ini, saudara. Dia yakin ada negeri yang lebih baik dari Ur Kasdim. Walaupun on paper, di atas kertas, tidak ada jawaban itu.
Nggak ada konklusi itu. Di luar lembah Sumeria tidak ada daerah yang baik. Tetapi saudara melihat Abraham taat. Nah ini loh yang mesti kita contoh saudara. Ini loh yang kita contoh. Sekarang Tuhan Yesus memulai pelayanannya ketika ia khotbah di bukit di Matius 5:6-7. Tuhan sudah mulai dengan pernyataan, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Seberapa Anda bisa amin? Jujur saja saudara, kekristenan yang sering ditawarkan, yang dikenakan banyak orang hari ini, sebenarnya bukan kekristenan yang dimaksud oleh Tuhan. Kekristenan yang dimaksud oleh Tuhan Yesus haruslah kekristenan yang memiliki unsur-unsur atau langkah-langkah hidup seperti Bapak Abraham. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Di bumi ngengat dan karat bisa merusak, pencuri bisa mencuri serta membongkarnya. Kumpulkan harta di surga, yang ngengat dan karat tidak bisa merusak, pencuri tidak bisa mencuri serta membongkarnya. Abraham begitu taat saudaraku. Dia yakin adanya kota yang dibangun oleh Allah, yang memiliki dasar, yang memiliki konsep, begitu dalam teks lain, yang dibangun oleh Allah sendiri. Allah yang mana itu? Pokoknya dia kenal saja. Dan dia begitu taat kepada Yahweh ini, saudaraku. Elohim, Allah Israel ini. Yang kemudian Allah ini setiap kali menyatakan dirinya, dia mengatakan, aku Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tuhan Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, sebab Engkau memberikan kepadaku kesempatan, kira-kira begitu, untuk melakukan pekerjaan. Engkau sembunyikan ini bagi orang bijak, Engkau nyatakan kepada orang kecil. Lukas pasal 11 ayat 25, 26 dan seterusnya. Aku bersyukur ada orang-orang yang mau mengenal Engkau. Aku bersyukur Engkau bukakan rahasia ini kepada orang-orang kecil. Orang kecil situ dalam bahasa aslinya digunakan satu kata nepios. Nepios, orang-orang sederhana. Anak-anak umur di bawah 7 tahun kalau itu dikenakan untuk anak kecil. Yang hanya buka mulut, terima suap saja. Konyol? Enggak. Inilah hidup yang kekal itu, mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus. Yohanes pasal 17, 1, 2, 3. Kitalah yang sebenarnya diharapkan menjadi seperti orang-orang kecil itu. Kitalah yang menjadi objek doa Tuhan Yesus. Di Yohanes 17 ketika Tuhan Yesus berdoa untuk orang percaya, mengenal satu-satunya Allah yang benar dan Tuhan Yesus Kristus yang Dia utus. Masalahnya, seberapa saudara sungguh-sungguh percaya, menaruh hidup, menaruh percaya, menaruh pengharapan sepenuhnya kepada Dia, saudara. Kalau Tuhan mengatakan dunia ini bukan rumahmu, seperti aku bukan berasal dari dunia ini, kamu juga bukan berasal dari dunia ini. Seberapa kita yakin? Kalau kita sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya, dan menunjukkan percaya kita dalam perbuatan nyata, maka kita akan punya langkah-langkah seperti langkah-langkah Abraham. Nah, langkah-langkah Abraham itu bisa kebaca ketika kalau kita membaca Ibrani 11. Saudara mesti membayangkan ya, dan merenungkan begini saudara. Dia meninggalkan Ur Kasdim, lalu dari satu padang gurun ke padang gurun, dia tidak menemukan negeri itu.
Tapi dia tidak pernah mau balik ke Ur-Kasdim. Itu hebat. Sampai dia tua renta dan mendekati hari kematiannya, dia tidak melihat negeri yang dijanjikan Allah, tapi dia tetap percaya. Yang akhirnya saudara, dia melihat dari jauh dan melambai-lambai. Nah saudara, sampai tingkat melambai-lambai kan belum. Abraham sampai tingkat melambai-lambai. Kalau Paulus sampai tingkat melambai-lambai. Ini udah melambai-lambai nih. Begitu yakinnya dia akan dunia yang baru, di mana tubuh fananya akan diganti tubuh yang baru. Dia sudah melihat itu. Makanya dia mau lebih cepat-cepat menanggalkan tubuh yang lama, lalu mengenakan tubuh baru. Oke, supaya komparasinya jelas ya, di Ibrani pasal 11 itu saudara, ayat yang ke-10. Silakan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, 12. Itulah sebabnya, maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Bayangkan ya, sudah tidak kunjung melihat negeri itu, ia pun juga tidak punya anak, dan Sarah sudah mati pucuk atau mati haid, sudah menopause. Tapi dia tidak kembali ke Ur-Kasdim. Adakah kita memiliki iman seperti ini? Dunia bukan rumahku. Aku mau fokus sungguh-sungguh mengikut Tuhan, dan aku mau mendapatkan langit baru, bumi yang baru. Walaupun kita belum pernah menyaksikan, dan memang perjalanan kita bukan dengan penglihatan, tapi dengan percaya. Saya sudah katakan level ini level yang jarang dicapai. Tapi kalau saudara mendengar kebenaran ini dan berani mempertaruhkan hidup waktu saudara, sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, saudara akan menemukan. Terus, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sampai mati tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, saudara. Ya, ini berbeda sekali dengan orang-orang Kristen yang tidak punya pengharapan langit baru, bumi baru, saudara. Beda sekali. Kalau Abraham sampai mati tidak mendapatkan apa yang dijanjikan, tapi tetap setia, saudara. Wah, ini kualitas iman yang luar biasa. Oke, terus? Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Ini lihat, bumi ini bukan negerinya. Dia menghayati bumi ini bukan negerinya, saudara. Seperti Paulus itu, sudah punya langkah-langkah Abraham itu. Terus, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Kalau dia mau pulang ke Ur-Kasdim, sebab ternyata tidak menemukan negeri itu, dia berkesempatan pulang. Tapi dia tidak pulang. Dia merindukan satu tanah air, saudara. Dia tidak pulang, saudara. Nah, ini luar biasa, ya. Terus? Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Surgawi, bukan duniawi. Nah, walaupun tidak tertulis, tetapi tersirat. Apa? Abraham akhirnya tahu bahwa negeri itu memang bukan di dunia ini. Betul? Barangkali, bukan tidak mungkin ya. Pada mulanya Abraham pikir negeri itu di bumi ini. Dia jalan terus. Sampai akhirnya ternyata bukan di bumi ini, surgawi. Ya udah, dari jauh dia melambai. Jadi dia tidak melambai kepada yang kelihatan.
Dia melambai kepada apa yang tidak kelihatan. Nah, apakah Anda sudah melambai? Ini masalahnya. Hah? Kalau Bapak Ibu sudah usia 60 lebih itu sudah mesti punya jurus melambai. Harus sudah melihat negeri itu. Kalau tidak, saudara hidup tanpa pengharapan loh. Malang loh, saudara hidup tanpa pengharapan. Kalau tidak mampu melambai. Terus, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Oke, begini. Kok pakai kata malu? Maksudnya di sini adalah begini. Allah itu Maha Kudus, Maha Mulia, Maha Agung, dari kekal sampai kekal, yang tidak terukur oleh waktu dan kebesarannya tak ternilai. Kok mau mengaku manusia fana seperti Abraham dan orang-orang yang melangkah dengan langkah yang sama sebagai umat? Coba. Allah nggak malu. Karena mereka pun juga tidak malu. Coba ini logikanya ya. Abraham ini konyol. Meninggalkan Ur-Kasdim ke negeri yang tidak jelas. Sebab di luar lembah Sumeria itu negeri padang tandus. Betul? Tidak pernah mau balik. Kalau misalnya ketemu orang musafir lalu berkata, ayo balik saja. Enggak, aku mau ke negeri itu. Negeri yang mana? Ada. Lihat, enggak, dari jauh. Konyol nggak, saudara? Itu Abraham yang hidup di zaman perjanjian lama. Sudah memiliki iman sehebat itu. Kita sudah mengenal kebenaran Injil. Seharusnya kita lebih dari itu. Dan Paulus contohnya, dia sudah melambai. Jangan nunggu umur 60 tahun lewat baru bisa melambai. Sekarang Anda sudah bisa melambai. Oleh sebab itu ya saudara harus memburu Tuhan dengan tekun. Mencari Tuhan dengan tekun, saudaraku. Tidak bermaksud mau meninggikan diri atau menganggap eksklusif. Khotbah seperti ini nyaris tidak pernah terdengar. Nggak laku. Orang tuh, nggak usah orang non-Kristen. Orang Kristen yang tidak mengenal kebenaran akan berkata begini, kamu ngomong apa? Justru ini yang fundamental, saudara. Kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Mereka cukup waktu balik ke Ur-Kasdim, tapi tidak balik. Padahal usia sudah tua. Baca terus. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunan. Nih, lihat saudara. Dia nggak peduli. Apapun yang diperintahkan dia lakukan. Lukas 19 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Apanya yang sama dengan Abraham di sini, saudara? Apanya yang sama, saudara? Sakeus. Ini sebenarnya nama Yahudi, saudara. Dari kata sakai. Artinya murni. Artinya sejati. Tentu saja orang tua Sakeus ingin supaya anak ini menjadi orang Ibrani sejati, Yahudi sejati yang cinta Taurat dan royal kepada bait Allah. Tapi ternyata perjalanan hidup membawa Sakeus menjadi antek penjajah. Kalau saudara membaca, Sakeus ini, saudaraku sekalian, kepala pemungut cukai. Kalau Matius murid Tuhan Yesus hanya pemungut cukai, ini kepala. Percaya deh, dari zaman dulu soal pajak emang rumit. Ya, dan kepala pajak ini pasti kaya dari dulu, bukan hanya hari ini, saudaraku. Betul nggak? Ternyata dari dulu tuh memang soal pajak itu rumit, saudara.
Sakyus itu bukan orang miskin. Kalau setengah dari miliknya bisa diberikan kepada orang miskin, dan kalau ada orang yang pernah dia peras, dia bisa kembalikan 4 kali lipat. Dia mampu memeras orang kalau bukan orang kuat, nggak bisa. Dia mampu mengembalikan 4 kali lipat kalau nggak banyak bener, nggak bisa. Menurut salah satu tulisan ya, oleh satu analisa perhitungan, Sakyus kontan jadi orang miskin. Separuh dibuang, orang yang mendipas 4 kali lipat dikembalikan, kontan jadi miskin. Dia disebut anak Abraham, kenapa? Dia rela kehilangan semuanya. Abraham itu kaya, tapi hatinya tidak terletak pada kekayaannya. Dia bisa bawa kekayaannya balik ke Ur Kasdim, jadi orang kaya di situ, terhormat di situ. Dia tidak kembali ke Ur Kasdim. Kaya tapi di padang gurun, apanya yang terhormat? Tapi dia menantikan kota yang memiliki dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Saudara, jujur ngomongnya, saya memaksa diri saya. Saya paksa diri saya. Erastus, langit baru, bumi baru. Erastus, dunia ini bukan rumahmu. Erastus, lihat ke depan. Kalau saya tidak memaksa diri saya dan menggumuli hal ini dengan serius setiap hari, saya tidak menemukan kalimat berjalan dalam kekekalan. Saya tidak bisa khotbah seperti ini, saudara. Bisa saja Pak, orang bisa. Tapi dengan perasaan seperti ini tidak mungkin. Saya menghayati. Dan logikanya benar. Kalau saya memilih ini, saya beruntung. Kalau saudara masih terikat dengan dunia, masih perhitungan dengan Tuhan, Anda belum berjalan dalam iman. Anda masih dengan penglihatan jasmani. Nah, saudara, kadang-kadang kita itu putus asa, saudara. Putus asa melihat orang-orang yang tidak bisa diubah lagi. Sebab ciri dari orang yang sungguh-sungguh memiliki iman Abraham, itu tidak mencintai dunia. Nah, kalau yang diajarkan adalah berkat Abraham berarti berkat jasmani. Aduh, saudara, itu salah benar, saudara. Salah sekali, saudara. Sakyus ini anak Abraham. Dan dikatakan di sini apa? Keselamatan terjadi di rumah ini. Terjadi setelah Sakyus bukan hanya menyambut Tuhan Yesus ke rumahnya loh. Tapi dia melakukan apa yang membuat Tuhan disukakan. Ia menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Saudara mengerti tidak kalau Tuhan Yesus hanya diundang datang ke rumah Sakyus, lalu Sakyus gak berubah? Tidak ada senangnya Tuhan di rumah itu. Tuhan gak akan happy nginep, datang, bertandang di rumah orang yang sadis, yang kejam, yang memeras orang, yang tidak peduli orang miskin. Tuhan juga gak enjoy. Sekarang Anda jadi orang Kristen, enjoy gak Tuhan di dalam hidupmu? Tuhan gak rasa enjoy, gak rasa senang. Karena Anda memiliki gaya hidup yang belum sesuai dengan Abraham. Keselamatan terjadi kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Dia berhak menjadi anak Abraham setelah dia melakukan tindakan seperti Abraham. Di teks lain Tuhan berkata begini, kalau kamu anak Abraham, kamu pasti berbuat apa yang Abraham perbuat. Tapi kamu tidak melakukan apa yang Abraham perbuat. Kamu bunuh saya, aku tidak salah, kamu gak adil, kamu jahat. Berarti Abraham itu baik. Jadi kalau Anda jahat, berarti Anda bukan anak Abraham. Dan baru-baru ini saya berkhotbah, kalau seseorang benar-benar mengenal Tuhan, dia akan berkarakter mulia seperti Tuhan. Bukan hanya baik, tapi seperti Tuhan. Coba Anda melihat Lukas 19 itu, ayat 8. Tadi 9 kita telah baca. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang,
akan kukembalikan 4 kali lipat. Tentu ini tidak otomatis. Tidak otomatis artinya secara mistik. Karena Tuhan datang ke rumahnya, dia berubah. Tuhan Yesus datang ke rumahnya, nggak otomatis dia berubah. Dia memang mau berubah. Mau melangkah. Jadi ketika Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkan Ur Kasdim. Allah semesta alam hadir dalam hidup Abraham. Tidak otomatis membuat Abraham itu taat. Menurut Abraham lah yang mengambil keputusan untuk taat dan nurut. Kalau sudah berkata, aku jadi Kristen kok nggak berubah-ubah. Dasarnya kamu nggak berubah. Dasarnya kamu tidak mau berubah. Ya banyak masalah sih Pak. Selama hidup Anda akan terus bermasalah. Kalau urusan dengan Tuhan, mari menganggap Anda tidak punya masalah kecuali satu ini. Anda mau menyenangkan Tuhan yang hadir dalam hidupmu. Dulu saya sering mengatakan dalam doa, hampir selalu, Tuhan aku mau menyenangkanmu, aku mau melakukan kehendak-Mu. Hampir selalu. Sekarang saya malu ngomong itu. Tuhan seakan-akan berkata, cangkemmu, mulutmu, nggak usah ngomong, buktikan kamu mencintaiku, buktikan kehadiranku dalam hidupmu, membuat aku betah dan senang bersama dengan engkau. Mulai tidak saya ucapkan itu, kecuali kelepas. Memang pengen ngomong, Tuhan aku mengasihi engkau, aku mau melakukan apapun yang kau kehendaki. Nah memang dasarnya sayang kok. Kelepas juga itu. Kalau dulu kan menyenangkanmu, senangkanmu, tapi prakteknya nol pudel. Kembali di 2 Korintus pasal 5 tadi saudara. Ayat 9 dan ayat yang ke-10 coba. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Kenapa di dalam tubuh ini maupun di luarnya? Ya baca dulu di atas tadi kan ada tubuh fana, ada tubuh kemuliaan. Jadi ketika kami pakai tubuh fana ini berkenan. Dan nanti kalau pakai tubuh kekal, tubuh kemuliaan kami juga berkenan. Jangan hanya nunggu nanti. Kalau pakai tubuh kemuliaan baru berkenan. Tuhan kalau sekarang aku penuh dosa, tapi nanti enggak. Sekarang ini kamu mulai berkenan. Ini membutuhkan keseriusan, menuntut keseriusan yang tinggi, saudara. Ya, terus? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Ya, saudara. Sekarang begini Bapak Ibu, apapun masalah yang sedang kita hadapi, jangan fokus pada masalah itu. Tapi marilah saudara, kita sungguh-sungguh memancarkan perhatian kita ke negeri yang Tuhan janjikan tersebut. Dan tunjukkan keseriusan saudara untuk membuat Tuhan senang hadir dalam hidup kita. Berusaha, baik kita diam dalam tubuh ini maupun di luarnya, untuk berkenan. Sakius menyenangkan Tuhan. Sakius menyenangkan Tuhan ini. Kalau dulu rasanya, kalau saya melayani orang, saya tidak terlalu, walaupun lumayan juga, tidak terlalu, ya walaupun lumayan juga, mempersoalkan bagaimana hidupnya. Yang penting dia mendukung pelayanan saya. Dia mengasihi Tuhan. Sekarang berbeda, saudara. Tidak mungkin orang yang dekat dengan saya tidak saya seret untuk melayani. Tuhan pun juga begitu. Bagaimana dia bisa betah dan enjoy ada di tengah-tengah kita, dalam persekutuan dengan kita, kalau kita tidak
roh, tidak satu spirit dengan dia. Lukas 19 kita baca ulang, saudaraku. Ayat 8, 9, lalu 10. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dia laporan sama Tuhan. Tuhan, Engkau senang ya, Engkau betah bersamaku, aku lakukan ini walaupun aku rugi. Zakheus ini kalau sampai bisa peras orang ini, kan orang jahat ini, pelit. Dia peras sana, dia peras ini dengan kekuatan dan kekuasaannya. Wah, sampai orang juga kecewa, pahit, jangan-jangan ada yang stroke gara-gara dia. Tapi begitu dijamah Tuhan, dia ketok pintu rumah tetangganya yang dia peras. Sepada, wah langsung itu jantungnya si bapak itu duk sambil duduk di kursi rodanya begitu. Waduh, mati aku. Istrinya sudah jantungan, aduh diminta lagi dah. Zakheus datang dengan pengawalnya. Sepada dengan langkah berat dia buka pintu nih si ibu. Sebenarnya suaminya bengong, pasrah, menyerah. Begitu buka pintu si ibu bilang, saya belum ada Pak, maafkan Pak. Wah, Zakheus di backup oleh Roma dong. Di backup oleh Roma, pemungut cukai ini backup oleh Roma. Ini pajak untuk Roma loh. Jangan coba-coba melawan. Jangan coba-coba lawan Zakheus yang relasinya, koneksinya dengan prajurit Roma. Belum, Tuhan Zakheus. Enggak Bu, maksud saya. Udah tahu saya maksud Bapak. Enggak Bu, kali ini beda. Saya tahu Bapak selalu beda, banyak akal untuk meras saya. Bukan, maksud saya kali ini benar-benar beda. Saya udah tahu Pak, Bapak selalu punya akal untuk memeras kami. Ibu bisa diem nggak? Saya diem, saya ngomong percuma Pak, duit nggak punya. Tapi bisa diem nggak? Saya mau ngomong ini. Ya udah, Ibu, saya sudah memeras Ibu berapa? Aduh Pak, udah banyak banget bisa nih. Saya mau tanya berapa? Aduh Pak, Bapak kurang berapa lagi? Enggak, saya mau tanya berapa yang Ibu pernah saya peras. Terus yang di belakang bawahnya bilang, kamu udah peras, saya sekarang mau ngitung lagi. Sebentar Pak, Om diam dulu. Saya baru kedatangan tamu, guru dari Nazaret, rabi dari Nazaret. Saya juga tahu Tuhan Yesus. Kalau si ibu, Yesus kan, Ibu bisa diam nggak? Kalau perempuan kok begini sih di mana-mana. Iya Pak, tapi saya sudah tahu Tuhan Yesus. Iya, saya selama ini salah. Saya datang kemari bukan untuk minta uang. Justru berapa yang pernah saya peras dari Ibu, saya gantikan kembali 4 kali lipat. Pak, jangan main-main. Tidak, saya nggak main-main, saya serius. Saya sudah bawa uang terbangnya. Ini uang, saya sudah siapkan. Saya minta maaf untuk Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan ya, betapa nama Tuhan dimuliakan. Betapa nama Tuhan dimuliakan. Orang yang memiliki penglihatan langit baru, bumi baru, hidup karena percaya, tidak mungkin membuat orang tidak kagum. Anda percaya nggak? Orang ini beda. Orang ini berubah. Nah, kalau orang sudah melihat apa yang Tuhan kehendaki kita lihat, langit baru, bumi baru, dia akan berusaha berkenan, dia akan berusaha menyenangkan Tuhan. Saudara, saya sendiri masih berkata begini dalam doa saya setiap hari. Hari ini Tuhan,
aku mendaftar melayani engkau. Apa yang kau ingin aku lakukan? Beri aku tahu. Setiap hari. Loh, kan udah tahu Pak Eras melayani khotbah. Bukan itu teknis. Tapi apapun yang dia kehendaki untuk kulakukan. Karena aku tahu, saya menghayati hidup di bumi ini, mau seneng gimana, mau kaya bagaimana, mau nikmat makan, minum, seks terbatas. Kita menantikan dunia yang lebih baik. Amin.